di masjid. Iktikaf harus di masjid. Tidak bisa di rumah. Ya, tidak bisa di rumah ataupun musala kantor misalnya. Jadi iktikafnya harus di masjid, yaitu masjid yang ditempati pada sholat berjamaah. Jadi tidak harus ditempati Jumatan, tapi ditempati sholat berjamaah. Nah, seperti tempat kita ini. Ya, sebetulnya ini masjid namanya. Cuma kalau orang Indonesia bilang katakan musola. Ya, istilahnya berbeda. Sebetulnya ini masjid. Nah, musola itu ya tempat sholat seperti lapangan ataupun ya tempat terlapang, tempat sholat dan semisalnya. Jadi ya tempat kita ini ya sah digunakan untuk iktikaf karena dia ditempati rutin sholat berjamaah. Adapun musola-musola kantor yang biasanya cuma duhur asar itu tidak sah untuk iktikaf. Ataupun di rumah yang mana rumahnya misalnya ada musola-musola kecilnya, itu tidak sah iktikaf di situ. Jadi harus masjid yang ditempati rutin sholat berjamaah 5 waktu. Nah itu minimalnya. Dan dia umum, tidak terbatas pada 3 masjid saja. Ya, karena ada hadisnya ya tentang hal tersebut, maka ulama jelas maksudnya ya hal tersebut merupakan ya lebih khusus lagi, lebih utamanya lagi, lebih afdal 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjid Aqsa. Nah, jadi Allah berfirman tadi ya wa antum aqifuna fil masajid. Jadi fil masajid. Alif lam di sini ya bermakna umum. Bermakna umum. Jadi masjid-masjid, seluruh masjid itu sah ditempati iktikaf. Ya, kemudian syarat yang kelima yaitu suci dari hadas besar. Dari hadas besar. Jadi tidak boleh iktikaf wanita haid, nifas dan orang yang junub. Orang yang junub. Nah, adapun orang yang hadas kecil dibolehkan iktikaf. Dibolehkan iktikaf. Nah, ya kemudian waktu iktikaf. Ya, waktu iktikaf. Nah, itu waktunya adalah umum. Nah, cuma ketika seorang bernadar misalnya ingin iktikaf di suatu waktu, maka itu tempatnya umum. Seperti perbuatan Umar ya. Umar pernah bernadar untuk iktikaf di Masjidil Haram tanpa menentukan waktunya. Nah, jadi bernadar untuk fokus betul ibadah. Nah, cuma kalau istilah khususnya sebenarnya perbuatan Nabi SAW itu boleh iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, bukan yang lainnya. 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi itu waktu yang paling afdalnya, 10 terakhir Ramadan. Nah, jadi asalnya boleh, selainnya cuma afdalnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebenarnya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kapan batasan minimal iktikaf? Itu berbeda pendapat. Mereka mengatakan iktikaf itu ya harus 10 hari sejak maghrib malam 21 sampai malam lebaran. Sebagian pendapat. Sebagian lagi mengatakan ya minimal maghrib sampai subuh. Minimal maghrib sampai subuh. Nah, ala kulli hal ya tidak ada nas tegas tentang tersebut dan ulama menyebutkan bahwasanya sah iktikaf meskipun sesaat. Nah, jadi misalnya Anda dari rumah pergi untuk sholat isya dan tarwih, niatkan untuk iktikaf, maka itu sudah iktikaf namanya. Ataukah dengan sekedar datang sholat maghrib, sholat isya, itu sudah tergolong iktikaf ketika dia meniatkan untuk iktikaf. Ya harus ada niat, harus ada niat. Nah, ya kemudian apa yang dilakukan ketika iktikaf? Itu dengan perbanyak ibadah-ibadah. Ya umumnya, apakah dia sholat, mengaji, baca Quran, berzikir, berdoa, bersedekah dan yang lainnya. Intinya seluruh ibadah-ibadah dia upayakan lakukan. Nah, terutama sholatnya, baca Qurannya, zikir dan doa-doanya. Itu yang terutama.
Ya, kemudian hal-hal yang dibolehkan ketika itikaf, yaitu dia dibolehkan keluar dari masjid ketika ada hajat, yang mau buang air besar, buang air kecil, ataukah mandi, ataukah keluar untuk mengambil makanan ketika tidak ada yang mengantarkan makanan, itu dibolehkan. Ataukah pulang mengantar keluarga, seperti Nabi SAW pernah mengantar seorang istri beliau kembali ke rumah pada beliau lagi itikaf. Jadi keluar mengantar istrinya untuk kembali ke rumah. Jadi bolehkan keluar masjid ketika ada keperluan, ketika ada hajat. Iya. Nah, ya kemudian ya yang handal dihindari ketika itikaf itu ya menyanyiakan waktu. Ya, cerita sembarangan atau banyak mengobrol tanpa ada keperluan, ataukah ya banyak tidur. Nah, ini. Ya, tujuan kita itikaf memperbanyak ibadah. Tidur hanya sekedar menormalkan kembali. Ketika sudah ngantuk sekali, ya silakan tidur. Niatkan tidur untuk ya supaya nanti kuat kembali, supaya tidurnya berpahala. Tidurnya juga berpahala. Ya, maka insya Allah seluruh waktunya selama itikaf akan bernilai pahala. Ya, kemudian pembatal itikaf itu ya pertama keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan, sekedar keluar tanpa ada keperluan. Ya. Yang kedua adalah ya jima. Ya, jima ya, ini jelas ya, jima kembali untuk jima. Nah, bukan jima di masjid yang saya paham ya. Keluar untuk melakukan itu. Akhirnya membatalkan itikafnya. Tayyib. Begitu pula hilangnya akal, ya, begitu pula haid dan nifas dan murtad. Nah, ini semua membatalkan i'tikaf. Tayyib. Jadi ya i'tikaf ya tadi kita tinggal di masjid betul-betul fokus untuk ibadah. Lakukan ketaatan-ketaatan. Maka ya apapun itu, terutama tadi sholatnya, zikirnya, doanya, baca Qur'annya dan seterusnya. Nah, saya rasa cukup ya masalah i'tikaf ini, kita tidak panjang lebar karena sekedar murojaah saja untuk kita semuanya tentang perkara i'tikaf ini. Jadi ya niatkan terus ya untuk i'tikaf di 10 terakhir Ramadan ini. Meskipun sesaat, meskipun Anda datang untuk sholat maghrib ataupun tarawih saja, niatkan i'tikaf. Ya, semoga Allah menjadikan kita hamba yang betul-betul yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Dan seorang hamba jangan menyepelekan saudara yang lainnya. Ketika ada yang tidak dimudahkan untuk i'tikaf misalnya, ya jangan meremehkan saudaranya. Boleh jadi dia mendapatkan pahala besar dibandingkan yang kita. Karena mungkin dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, mungkin harus mencari nafkah, ya terpaksa harus mencari nafkah dari jalan lain misalnya. Nah, ini hukumnya wajib. Nah, sementara kita hukumnya sunnah, maka dia mendapat lebih besar. Karena hukumnya wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Ya, cuma ketika memang ada kebutuhan yang bisa dihindari agar bisa i'tikaf, itu lebih bagus. Nah, bagian demikian. Begitu pula ya diingat bahwa kita bisa beribadah itu karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita. Jangan pernah takabur, ya meremehkan orang lain, menertawakan orang lain dan menganggap diri kita hebat dibandingkan yang lainnya. Tapi harus selalu ya rendah hati. Tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, ya jauh dari ketakaburan. Allah yang memudahkan kita untuk beribadah. Allah memudahkan kita untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan. Maka jangan pernah ya bersombong, takabur, meremehkan orang lain. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Tayyib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.